Itu proses kimianya tuh. Ada munculnya karamelnya, ada muncul rasa manisnya, memunculkan rasa coklatnya, rasa jeruknya kalau di Arabica, terus rasa blueberry-nya, dari proses itu. Pengaturannya gitu. Ini yang proses penting yang dilakukan dalam sebuah proses roastingan. Proses di saat-saat mailak terbentuknya sebuah cita rasa kopi. Nah, ini sudah kita lihat. Oke. Ini udah kuning. Ini kuning ke coklat menuju light roasting. Light itu coklat muda. Di suhu baru di temperaturnya 166 derajat Celcius. Dari monitor kita lihat itu ada sekitar sebalik mini. Berarti 6 mini lah ya? Biasanya di suhu crack pertama itu di suhu 190 sampai 200. Di kurus 160 dong? 160 baru. Masih menunggu untuk crack pertamanya. Nah, nanti di crack pertama itu nanti ada kan perubahan dari suhu, di situ dihitung developing time-nya namanya. Setelahnya itu waktu yang akan mengeluarkan kopi itu butuhkan, ada rumusnya. Kalau ambil developing time itu untuk roastingan dark itu 25% dikali dengan suhu crack, ditambahkan dengan suhu 25% itu. Jadi totalnya kalau misalnya cracknya di mini ke 10, berarti 250 mini bagi 60 sekitar sampai mini 10 detik. Jadi 100 ditambah 100 kalau cracknya di 190 ditambah sampai mini lah. Di mini 10 sampai balik mini keluar tuh. Gitu. Tapi adanya cracknya itu di mini ke 3 balik. Jadi ada sampai mini di mini 7 balik keluarnya. Lebih kuat suara lebih apa? Itu lebih kuat ke body yang tidak hangus, body yang tidak rasa arang, dan lebih memunculkan rasa buahnya masih ada. Rasa buah. Biasanya kalau untuk roastingan yang kalau tradisional itu awak lebih mendapatkan rasa body dan rasa pahitnya arang tuh ada, rasa kayu dan rasa asapnya itu ada. Nah, tapi dalam proses roasting itu nggak hindari. Kalau nggak dihindari itu berarti menghilangkan rasa cita rasa kopi. Jadi kopi itu tidak perlu dicampur asalkan pandai memilah bijinya. Itu kan. Jadi kalau campuran kopi itu ada jagung, coklat, beras ketan merah, gula merah, mentega. Bahkan tradisional itu ada yang pakai menteganya, memproses roastingan secara tradisional, campur dengan mentega. Habis itu dicampur dengan bareh, yang roasting dengan bareh dulu tuh. Terus kulit kopi yang lah kariang. Itu gunanya itu untuk memunculkan rasa kopi. Kalau kopi asalan itu kan tidak ada cita rasa tuh. Nah, jadi untuk muncul rasa itu daging coklat, daging gula merah, itu prosesnya. Tapi kalau untuk biji pilihan tidak orang boleh, karena kopi itu udah enak. Dan lagian memang sekali lagi tadi tuh bagi cek nak awak tidak hidup di zaman penjajah leh. Jadi harus benar minum kopi dulu leh. Itu sih. Baru di 170 suhu, awak menunggu cracknya gitu. Letupan dari biji kopi yang pertamanya. Berbunyi itu? Ini berbunyi gitu. Cracknya ya? Crack kayak gitu. Model popcorn ya? Tidak crack loh. Model popcorn ya? Model itulah kira-kira. Berarti ketika bunyi crack, disitulah dehidrasinya kopi? Iya, disitulah. Kering ya? Prosesnya itu terbentuknya sebuah rasa itu awak akan mengatur developing time-nya. Nah, developing time itu istilahnya itu suhu kapan awak akan mengeluarkan sebuah kopinya nantinya. Kalau lama dalam developing time ini bisa-bisa kopi itu rasa hangus jadinya. Dan kopi itu dry, istilahnya itu renyah. Kopi tidak boleh renyah tuh. Kopi itu harus karet gitu. Kalau renyah, dry, kopi itu berarti itu kalau menurut awak itu adalah gagal dalam sebuah roastingan. Gagal tuh. Jadi seperti itulah kalau kira-kira kalau kita memunculkan rasa kopi gitu, rasa kopi yang baik, benar dalam roastingnya dan benar lo cara proses pasca panennya. Dan petik kopi itu yang harus merah gitu, kalau untuk mendapatkan cita rasa kopi yang benar-benar kopi. Proses menuju light, warnanya sudah kecoklatan muda. Biasanya di suhu, orang banyak mengeluarkannya di suhu 195 derajat atau 198 derajat. Itu untuk Robusta harus sampai di medium to dark atau dark. Karena Robusta itu hanya kuat di body. Robusta nggak punya rasa yang manis, nggak punya rasa buah-buahan yang seperti Arabica, karena kopinya cukup unik. Ini hanya punya rasa buah body. Biasanya kalau di coffee shop, Robusta itu hanya digunakan untuk blend kopi, untuk espresso, untuk menciptakan sebuah rasa pahitnya gitu. Robusta memang terkenal dengan pahit. Dan kopi Solo Oiko cukup unik.
Solok Selatan ya, atau Kerinci perbatasannya. Varietas itu Anjuang Sari, tumbuh di ketinggian 1200. Ini lebih memunculkan rasa bodi yang tidak kuat. Nah, jadi bagi pecinta rasa kopi yang soft, bagus bijinya dari Solok Selatan atau dari Kerinci gitu, karena bodinya nggak terlalu kuat. Apa sampai kopi Solumpar atau kopi Bramanjang? Kalau Bramanjang sih kopinya kopi lamo yang berusia lebih dari 25 tahun gitu. Karena rata kopi Bramanjang lah tumbuh menjadi pohon kopi. Jadi lah tinggi mode pohon itu bisa kita survei petangko di kebun kopi di Sungai Andok, itulah jadi pohon dan rasanya itu enggak rancak lagi gitu. Karena usianya lah lebih 25 tahun. Waktu dia tak dirawat, sekali kopi atau apa? Ditinggalkan karena kopi itu adalah tanaman tua gitu. Nah, jadi kalau untuk prosesnya menghasilkan itu awak harus menunggu 2 sampai 3 tahun gitu. Dan petani awak rata-rata dia ingin panen itu 3 bulan dapat piting gitu kan. Kalau kopi awak harus menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan hasilnya. Dan dulu rata-rata orang menjual biji kopi itu tanpa roastingan, tapi sekarang petani-petani kopi itu bisa merosting seorang. Jadi artinya itu dia bisa menghasilkan dari biji panen, dari roastingan, dan bahkan dia punya kafe-kafe seorang lo petani itu. Petani modern itu banyak di Solo, di daerah Medan, daerah Bandung, banyaklah daerah Jawa itu kopi penghasil kopi yang sudah berhasil petaninya itu dengan teredukasi dengan baik. Nah, ini sudah keluar bau kan, ada bau aroma buah yang sweetness kan. Kalau misalnya prosesnya yang was, biji kopi yang dicuci dulu baru dijemur, itu baunya lebih kareh, lebih harum gitu. Kalau timernya lah merah Pak, 18 menit ya? Ya, 18 menit itu tidak masalah harusnya. Dia akan menuju crack gitu. Canggih juga ya. Kok tiba di forek apa lah? Nah iya Pak, tak bisa atau kui? Ya, Baisel ya. Baisel. Pernah gagal dulu di forek. Masa lalu Pak. Masa lalu. Ya. Yang bin temperatur turun, drum temperatur naik gitu? Hanya mengenai drum lebih tinggi daripada bin temperatur. Suhu drum lebih tinggi daripada suhu biji. Tapi patokan awak itu tidak boleh ke drum temperatur, tapi ke bin temperatur, ke biji temperatur. Itulah 196 derajat. Jadi panasnya biji di dalam itu kini lah mencapai 197 derajat. Jadi bunyi crack itu di suhu mana? Kita dapatkan di antara 190 derajat sampai 200 derajat cracknya. Kalau intensitinya kadang-kadang bunyi crack itu ketek ya. Tapi kalau intensity kopi itu tinggi, itu cracknya kareh. Nah, itulah bunyi crack mulai. Ini bunyinya. Nah, itu kalau sudah terjadi crack berarti kita di menit kita kecilkan api. Oh, kecilkan api lagi. Kecilkan api. Nah, kita akan mencapai suhu untuk itu di 230 derajat kita keluar. Berarti ketika proses gini kok harus tungguan ya? Ya harus tungguan. Itu proses yang penting. Karena kalau kelewat bisa-bisa kopi kok nantinya jadi hangus sampai 207. Lalu kita buka airflow-nya. Airflow-nya itu 50%. Karena ini akan jadi sebuah asap yang banyak Beko di suhu di 230 derajat. Dan biar suhunya itu tidak capek perpindahannya, pengaturan suhu bisa melalui sebuah airflow-nya. Itu asap sudah mulai muncul. Nanti di 225 derajat itu asapnya akan banyak. Nah, ini prosesnya udah menuju ke medium to dark. Ini sudah mulai menghitam. Kita ambil di medium to dark. Suhu sudah nah, ini akan muncul crack tipis-tipis di 2300. Matikan api, biarkan ini berputar. Nah, itu. Tuh sana dari kaca bisa kita lihat kopinya menjerit dibakar. Kita tunggu sedikit berminyak, nantinya biasanya setelah di 2300 atau di crack kedua itu kita akan tunggu 1 menit lagi, makanya kita keluarkan biji. Oh, berminyak itu Pak? Ya.
Itu kalau tangannya Pak, tolong gitu ya Pak. lah kalian ya. Iya. Lah masak ya Pak. Kejam Pak ya. Jadi kita harus sedikit kejam dengan kopi ini. Iya Pak. Bakar habis-habisan. Jadi para penikmat kopi berterima kasih banyak kepada kopi dan minta maaf kepada kopi karena kopi ternyata dibakar dengan suhu yang tinggi. Itu air flow, langsung kita tekan pendingin. Ini kita mau keluarkan biji kopinya, sudah sampai di 236 kita proses dar. Kita tekan air flow-nya dulu, lalu kita keluarkan. Nah, Mantap ya Pak. nah itu prosesnya. Nah itu berminyak. Nah, itu berminyak. Kita sudah masuk kepada dark dan bakal mengarah kepada Italian Rose. Nah, ini untuk di body. Oh itu body. Nah, ini proses pendinginan. Berapa menit? Biasanya 3 menit. 3 menit. Nah, ini masanya kalau disebut dalam istilah perkopiannya degassing. Dikasih. Proses kopi mengeluarkan karbon dioksida. Habis degassing ada prosesnya oksidasi. Biasanya kopi masuk angin. Kalau ada orang awak masuk angin namanya oksidasi. Oh oksidasi. Oksidan istilah dalam kopi. Jadi kopi itu sering masak terus angin ya? Dulu masuk angin kalau dibiarkannya di luar, makanya awak menggunakan sebuah kemasan. Oh, packaging kok ya? Packaging kok. Yang ada valve-nya. Nah, itu valve packaging itu. Kopi harus tersimpan dan terawat dengan baik. Jadi valve itu yang packaging yang pakai valve, udara masuk tidak bisa, udara keluar bisa. Karena kenapa awak membutuhkan udara keluar? Karena kopi itu terjadi sebuah proses degassing di dalamnya. Ada gas di dalamnya itu, makanya harus pakai udara keluar gitu. Dan kalau udaranya masuk, berarti nantinya kopinya oksidasi atau kopi masuk angin. Rasanya api lagi loh. Nah itu. Oh macam lo sekolah Pak ya? Macam sekolah Pak. Jadi kalau ada orang masuk angin layu bentuknya itu atau oksidasi itu. Berarti harus punya pentin lo kurang lah supaya harus punya pentin loh. Nah ini proses untuk itu. Ini namanya cooling. Kita dinginkan. Kopi kalau misalnya tidak didinginkan, kopi itu akan membakar terus. Dia akan membakar terus di dalamnya, makanya harus capek didinginkan. Oke, ini selesai tahap roastingan ini. Oke, untuk tahap roastingan udah bisa dibilang selesai ya. Next kita lanjut nanti apa lagi nih Pak? Bincang-bincang tentang kopi. Oh, bincang-bincang tentang kopi. Oke. Nah, itu dia cara untuk merosting atau memasak. Ya, produksi untuk sangrai memanggang kopi dari biji diolah menjadi bubuk. Ya, menjadi bubuk dan menjadi biji roast kalau untuk di kafe-kafe. Itu berapa proses tuh dari setelah ini ya di roasting. Dari roasting habis itu diapain lagi? Dari roasting nanti kita olah, nanti kita menggunakan grinder penepung. Kalau untuk kopi bubuk kita hancurkan ini dihancurkan. Ya, menjadi tepung. Tapi kalau untuk kafe biasanya beli roast bean yang kayak gini. Modiko. Karena kafe ingin menggiling kopinya seorang dan kopi digiling seorang itu lebih rancak dibandingkan dengan menggiling kopi bubuk. Berarti yang dalam kemasan gini kok? Ada yang roast bean, ada yang sudah kopi bubuk. Gitu. Oh gitu. Ini prosesnya dan ini rasanya tidak kuat di body karena memang karakter dari sebuah kopi itu biji kopinya seperti itu. Ini proses coolingnya sudah 3 menit, kita matikan. Jadi seandainya kalau awak beli biji yang lah model koko untuk blender di rumah bisa? Bisa? Pakai blender biasa? Ya pakai grinder. Oh grinder. Grinder. Awak ada blender hijau tuh? Itu ya nak? Hijau warna blendernya? Nah iya. Itu tuh? Itu tuh. Hijau ada yang putih, ada. Nah itu daun kopi sebenarnya kan? Oh itu Nah, kopi? itu, daun kopi. Ini kalau petani-petani menyebut yang iko kok daun kopi. Pecahan di tengahnya kok. Di tengah kopi kok disebut dengan daun kopinya. Kalau orang merosting tradisional itu kadang-kadang ikonya lah hangus. Kok sebenarnya nggak boleh hangus. Kalau secara metode awal nggak boleh hangus itu. Karena cita rasa kopi ada di situ. Kau bukti apa? Cok mau roasting kopi, kau juga kulit untuk kopi. Jadi kulitnya hitam gitu ya. Harus dingin sama. Atau cok ada roasting. Aduh.